Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Sensei di sini. Dan kali ini Sensei akan menjelaskan materi fisika tentang fluida statis. Kira-kira apa sih fluida statis itu? Dan bagaimanakah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Penasaran kan? Pengen tahu kan? Simak video ini terus sampai habis dan putar intronya. Nah, pada pembelajaran kali ini, ada beberapa target yang dibebankan pada kalian setelah kalian menyimak dan mempelajari materi fluida statis ini. Kira-kira apa sajakah? Di sini ada SK-nya, silakan dibaca. Dan di bawah sini ada KD-nya. Dibaca juga ya. Oke, setelah kalian baca, semoga apa yang nanti dipelajari bisa mencakup kedua SK dan KD tersebut ya. Jadi mohon diperhatikan dan disimak baik-baik materinya. Silakan, selamat mempelajari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini Sensei akan menjelaskan materi fisika tentang fluida statis. Nah, materi fluida statis ini diajarkan di kelas 11 semester 1. Kira-kira seperti apa materinya? Langsung aja yuk kita belajar. Oke, kita mulai dari fluida statis. Nah, fluida statis itu kan dibagi menjadi dua kata ya. Ada fluida dan ada statis. Masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kita coba cek satu ya. Apa itu pengertian fluida? Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk. Fluida disebut juga zat alir, yaitu zat cair dan gas. Nah, sini garis bawahinya yaitu ada gas dan juga zat cair. Kenapa hanya zat cair dan gas saja? Gas padat tidak termasuk dalam fluida. Karena di sini ada kata-kata zat alir, artinya zat yang dapat mengalir. Untuk zat cair dan gas itu bisa mengalir. Ya, sementara zat padat karena bentuknya solid, ya, tidak bisa berubah bentuk, maka tidak bisa mengalir. Jadi di sini kenapa zat cair dan zat gas? Karena zat cair dan gas bisa mengalir. Seperti itu ya. Kita lanjut. Dan ada apa itu statis? Nah, statis adalah diam atau tidak bergerak. Itu dikatakan statis atau pada suatu tempat tertentu saja. Nah, jadi kalau kita gabungkan antara fluida dan statis, jadi fluida statis itu apa? Nah, jadi fluida statis adalah suatu zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk yang mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk yang berada pada posisi diam atau tidak bergerak. Jadi suatu zat tersebut tidak dalam posisi yang bergerak ya, artinya hanya pada suatu wadah, suatu tempat dan dalam kondisi diam atau tidak bergerak. Itu ya untuk fluida. Nah, apa saja besaran dalam fluida statis? Nah, pastikan dalam setiap materi ada saja kan rumus-rumusnya, ada juga besaran-besarannya. Yang ada dalam fluida statis itu apa aja sih? Nah, kita akan bahas setelah ini nih. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, ada massa jenis. Nah, kalau kita kadang kalau kita perhatikan, orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas, atau besi lebih berat daripada plastik. Benarkah demikian? Kalau menurut kalian kayak gimana? Bener atau enggak sih kalau buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik? Jawabannya adalah hal ini tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda. Yap, ukuran benda itu berpengaruh ya. Contoh misalkan kalau buah manggis satu, tapi kalau kapasnya ada sekarung lebih, nah beratan mana kira-kira? Jelas beratan kapas ya. Lalu kalau besinya satu tapi plastiknya ada 5 ton, nah berarti kan otomatis jelas-jelas berbeda kan. Ayo jangan terkecoh ya. Jadi semua tergantung dari ukurannya masing-masing.
Terus apakah hubungannya dengan massa jenis yang mau kita bahas? Lanjut. Nah, dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas, bahasa kerennya ya, benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Jadi secara matematis, di sini massa jenis dapat dituliskan rumusnya. Nah, ini itu lambangnya seperti P ya, dibacanya rho. Rho sama dengan M per V. Keterangannya, rho itu adalah densitas atau massa jenis. Ya, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Lalu M itu adalah massa benda satuan kilogram, dan V adalah volume benda dalam satuan meter kubik. Selanjutnya yang kedua, ada besaran tekanan. Nah, jadi penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada pisau dan paku, ya. Ujung paku dibuat runcing dan pisau dibuat tajam untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar, sehingga lebih mudah menancap pada benda lain. Nah, jadi tekanan itu jika semakin lancip ya ujungnya, maka kan lebih besar juga menancap pada suatu benda, ya. Nah, di sini tekanan kita bicarakan adalah tekanan, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Contoh misalkan tangan kita mendorong tembok. Nah, itu kita sedang memberikan tekanan kepada tembok, ya. Artinya kita memberikan gaya melalui tangan kita dan bidangnya adalah tembok tersebut, atau bisa juga ke meja. Artinya yang punya bidang ya, yang punya luasan. Itu pasti jika kita berikan gaya maka akan terdapat tekanan. Nah, untuk mencari nilai tekanan, nah ini baru simbolnya P ya. Kalau yang tadi untuk massa jenis itu simbolnya rho. Tapi kalau ini untuk tekanan, simbolnya adalah P. Untuk mencari tekanan, P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, F itu adalah gaya dalam satuan Newton. Kemudian A itu permukaan, ya, luas permukaan dalam satuan meter kuadrat atau meter persegi. Dan P itu adalah tekanan. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, satuan tekanan ini bisa banyak ya. Ada 3 lebih tepatnya, atau banyak sebenarnya. Cuma yang biasa digunakan dalam Indonesia itu ada 3. Kalau nggak Newton per meter kuadrat, bisa juga Pascal, dan bisa juga ATM atau singkatan dari atmosfer. Lalu yang ketiga adalah tekanan hidros. Nah, misalkan di sini ada 3 buah gelas. Manakah yang paling berat kira-kira? Nah, ini penjelasannya. Gelas yang tidak berisi air itu jelas terasa ringan ya. Sedangkan gelas yang terisi air pasti berat. Itu logika ya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air, atau dalam hal ini adalah zat cair, memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah kepada telapak tangan. Pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang di atas titik tersebut. Tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak disebut tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini dimiliki oleh fluida yang diam pada suatu tempat. Contoh misalkan di sini adalah air yang berada di dalam gelas. Nah, tadi kalau kosong gelasnya ringan kan? Tapi ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka gelas tersebut akan bertambah menjadi berat. Itu disebabkan oleh yang namanya tekanan hidrostatis, ya. Dan selanjutnya, untuk rumus mencari tekanan hidrostatis, yaitu ada P ya, atau bisa kita tambahkan H ya nanti biar tidak keliru antara P biasa dengan P hidrostatis. Jadi pH atau di sini P ya sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, untuk keterangannya, rho adalah massa jenis fluida. Satuannya kilogram per meter kuadrat. Kemudian G sama dengan percepatan gravitasi ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan juga H. H itu adalah kedalaman ya, satuannya adalah meter. Oke, jadi ini untuk mencari tekanan hidrostatis suatu benda. Nah, bagaimana materi yang tadi disampaikan? Mudah bukan? Bisa ya semuanya ya?
Semoga apa yang tadi disampaikan bisa dipahami nih sama semua teman-teman di rumah. Ya, tapi kalau seandainya masih ada yang belum paham, Sensei mohon maaf ya. Mungkin itu kesalahan Sensei dalam menjelaskan. Kurang menarik ataupun kurang jelas bagi kalian semua. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar di rumah. Semangat terus, tetap belajar di rumah, dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.